Baik, sebelumnya selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan implementasi pembelajaran tematik. Baik, langsung saja ke pemateri pertama. Saya Fase Merlendia, saya dari Prodi PGSD kelas 2B. Dan NPM saya 19160044. Di sini saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran tematik. Materi implementasi pembelajaran tematik yaitu masalah keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai komponen pendukungnya. Salah satu di antaranya adalah kurikulum yang dikembangkan dan digunakan pada tataran satuan pendidikan dalam menghadapi perkembangan iptek, tantangan masa depan, serta untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman pada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 untuk semua satuan pendidikan dasar dan mencegah merupakan salah satu langkah karakter menuju bangsa Indonesia yang madani. Kurikulum 2013 dikembangkan secara komprehensif, integratif, dinamis, akomodatif, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan pada masa yang akan datang. Untuk mendukung keefektifan dan efisiensi pelaksanaan kurikulum SD pada tahun pelajar 2013 atau 2014, para guru harus memahami struktur dan substansi kurikulum 2013 serta menguasai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sesuai kurikulum 2013 SD. Baik, yang selanjutnya yaitu implementasi pembelajaran tematik di sekolah. Apabila pembelajaran tematik ini diimplementasikan di sekolah, akan ada beberapa implikasi, baik bagi guru, sarana dan prasarana, dan pengaturan ruang. Adapun implikasi menurut IBIT yaitu yang pertama, guru akan dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran, memilih kompetensi dari berbagai pelajaran, serta mengemas dan menyuguhkan materi pembelajaran jadi menarik, menyenangkan, dan membuat siswa gembira. Tidak seperti pembelajaran biasanya, tematik memerlukan kecekatan pada guru pengempu untuk melakukan perencanaan pembelajaran tematik. Prinsipnya yang sederhana dan cenderung kompleks menuntut kreativitas guru yang tinggi dalam menyampaikan kegiatan atau pengalaman belajar bagi siswa. Nah, yang kedua yaitu siswa mesti mengikuti proses pembelajaran yang bisa memungkinkan bekerja secara individu atau kelompok atau bahkan cara-cara klasik. Semua itu tergantung pada sejauh mana kemampuan guru mencari pilihan terbaik bagi siswa dalam mencari metode pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran tematik memerlukan sarana dan prasarana yang lebih kompleks. Pembelajaran ini kadang memerlukan desain khusus untuk mampu sumber belajar yang ada di lingkungan yang siap dimanfaatkan secara praktis. Yang keempat yaitu pembelajaran tematik juga membutuhkan pengaturan ruang. Pengaturan ini meliputi pengukuran ruang dan tema yang disajikan, pengaturan bangku peserta didik yang sesuai dengan tema. Kegiatan tak melulu di dalam ruang, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruang. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Novitasari. Di sini saya akan memberikan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh saudara Adi. Di sini saya akan memberikan materi yaitu tentang kelebihan pembelajaran tematik. Sebagai pendekatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik siswa, pendekatan pembelajaran tematik memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran terpisah. Di antaranya, pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan bakat kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial anak. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering dijumpai di kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Kemudian dapat disimpulkan dari kelebihan tersebut yaitu pendekatan pembelajaran tematik dibandingkan dengan pembelajaran terpisah adalah terletak pada kegiatan yang berlangsung selama proses pembelajaran, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bermakna dengan menciptakan suasana yang menarik dan menyenangkan, menumbuhkan keterampilan berpikir dan sosial anak dalam diri siswa, menyajikan konsep yang nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Francisca. Saya dari Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan atau kelemahan pembelajaran tematik. Di sini pembelajaran tematik mempunyai 6 kelemahan, yaitu 1. Aspek guru, 2. Aspek peserta didik, 3. Aspek sarana dan sumber pembelajaran, 4. Aspek kurikulum, 5. Aspek penilaian, 6. Aspek suasana pembelajaran. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki integritas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Yang kedua, aspek peserta didik. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan kemampuan elaboratif. Yang ketiga, aspek sarana dan sumber pembelajaran. Pembelajaran tematik memerlukan bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin juga fasilitas internet. Yang keempat, aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian tuntas pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Yang kelima, aspek penilaian. Pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Yang keenam, aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu cenderung mengutamakan salah satu bidang kajian yang tenggelamnya bidang kajian lain, tergantung pada latar belakang pendidikan gurunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.